Bayangkan suatu masa ketika langit tak lagi terang dan udara terasa berat, bukan karena asap biasa, tapi karena hati manusia telah lama tertutup. Itulah duhan, asap zaman, yang bukan turun dari langit, tapi muncul dari dalam diri manusia sendiri. Dan saya tahu, ketika saya katakan bahwa duhan bukan sekadar asap zahir, bukan fenomena fisik seperti yang diyakini banyak orang, saya yakin akan ada yang tidak suka, menolak, menghujat, mungkin menganggap saya sesat, atau bahkan tidak berpengetahuan. Kalian yang merasa berilmu, yang membungkus kebodohan dengan gelar dan popularitas, akan cepat menolak tafsir yang melampaui teks, yang menembus makna, dan mengguncang keyakinan kalian yang semu. Jika engkau merasa tidak nyaman dengan narasi ini, mungkin ruhmu belum dibangunkan, tapi jika hatimu bergetar, jika ada sesuatu dalam dirimu yang bersuara, maka dengarkanlah narasi ini hingga akhir. Karena kebenaran tidak membutuhkan mayoritas. Kebenaran hanya membutuhkan mereka yang berakal dan berani berpikir melampaui apa yang tampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusto Story, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Apa itu dukhan? Dalam bahasa Arab, dukhan berarti asap. Dalam Al-Quran, ia disebutkan sebagai salah satu tanda akhir zaman. Namun, apakah asap ini sekadar kabut fisik dari langit? Ataukah ia adalah lambang dari sesuatu yang lebih dalam dan lebih menyesakan, yaitu kabut hati dan akal? Di surat Ad-Dukhan, ayat 10 hingga 11, Allah berfirman, "Maka tunggulah hari ketika langit membawa dukhan, asap yang nyata. Ia akan meliputi manusia. Inilah azab yang pedih." Kebanyakan orang memahami ayat ini secara lahiriah. Mereka membayangkan langit menurunkan asap tebal yang akan menyelimuti bumi. Namun, mari kita renungkan lebih dalam. Bukankah setiap kata dalam Al-Quran memiliki lapisan makna? Bukankah banyak ayat diturunkan tidak hanya sebagai peristiwa sejarah, tetapi sebagai peringatan batiniah? Langit, dalam dimensi hakikat, bukan sekadar tempat fisik di atas kepala kita. Langit bisa berarti ketinggian, kemuliaan, atau kesadaran yang luhur. Jika langit membawa asap, bisa jadi yang dimaksud adalah kesadaran tinggi umat manusia yang justru turun dan membawa kabut. Kabut yang menutupi kejernihan hati. Kabut yang menutupi cahaya pemahaman. Maka, dukhan bukan hanya tentang polusi atau kabut fisik. Dukhan adalah simbol tentang hati yang tertutup, tentang pikiran yang dikepung kabut, tentang zaman di mana kebingungan merajalela dan kebenaran menjadi samar. Di akhir zaman, manusia akan hidup dalam kabut. Bukan hanya kabut di udara, tetapi kabut pemahaman, kabut informasi, kabut dari hawa nafsu, ambisi, dan ego yang menguasai jiwa. Ketika kabut itu turun, banyak yang tidak lagi bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang petunjuk dan mana yang sekadar warisan budaya, mana yang wahyu, dan mana yang sekadar rutinitas kosong. Inilah dukhan yang paling berbahaya, karena ia tidak terlihat, namun terasa, menyesakan dada, membutakan hati, membuat umat merasa sudah benar, padahal mereka tersesat. Itulah sebabnya, dalam riwayat-riwayat disebutkan, dukhan akan terasa seperti pilek ringan bagi orang beriman, namun menjadi azab
menyakitkan bagi orang kafir dan fasik. Mengapa? Karena orang beriman yang sejati, meski ada kabut, dia masih mencari cahaya. Namun bagi mereka yang keras hatinya, kabut itu menenggelamkan seluruh pandangan mereka. Mereka tidak lagi bisa melihat kebenaran. Mereka tidak lagi mendengar suara hati. Mereka hanya mengikuti kebiasaan tanpa hakikat. Duhan adalah penutup antara manusia dan cahaya Tuhannya. Penutup antara hati dan kebenaran yang murni. Di zaman ini, kita melihatnya bukan sekadar ramalan, tapi kenyataan. Banyak yang hafal hadis, tapi tidak paham makna. Banyak yang membela agama, tapi dengan cara yang membunuh ruh agama itu sendiri. Banyak yang rajin ibadah, tapi tak mengenal Tuhannya. Mereka terjebak dalam asap duhan. Asap yang membuat mereka merasa tinggi, padahal terjatuh, merasa suci, padahal najis di dalam. Jika kita tidak sadar, jika kita tidak bersihkan hati dari kabut ini, maka kita pun akan hanyut bersama asap itu. Semoga Allah membersihkan hati kita dari dukan, agar kita bisa melihat dengan jernih, mendengar dengan hati, dan berjalan di atas cahaya. Mari kita mulai dengan pemahaman zahir terlebih dahulu. Sebagian besar ulama terdahulu menjelaskan bahwa duhan adalah asap tebal yang turun dari langit yang akan menyelimuti bumi selama beberapa hari. Sebagian mengatakan asap itu akan masuk ke rumah-rumah, ke dalam hidung, menyiksa orang kafir, tapi hanya membuat orang beriman merasa tidak nyaman. Namun, apakah itu tafsir satu-satunya? Atau mungkinkah ada lapisan makna yang lebih dalam? Dalam ilmu tafsir, ada istilah yang disebut tafsir isyari, yaitu tafsir yang menggali makna batiniah dari sebuah ayat tanpa mengingkari makna zahirnya. Seperti misalnya, ketika Allah menyebut hati yang mati, apakah maksudnya jantung yang berhenti berdetak? Tentu tidak. Maksudnya adalah hati yang tertutup dari cahaya iman. Begitu pula dengan kata duhan. Asap bisa menjadi simbol dari sesuatu yang menutupi pandangan. Menutup hati, membuat manusia bingung dan kehilangan arah. Dalam dunia modern saat ini, duhan bisa bermakna informasi palsu yang menyebar, ideologi sesat yang membutakan logika, pemahaman agama yang terbalik yang membuat orang bangga dalam kesesatan. Inilah kabut zaman. Zaman di mana orang pintar menjadi bingung, orang alim menjadi fanatik, dan orang bodoh menjadi pemimpin. Semua itu adalah bentuk dari dukan batin, asap yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa dalam kehidupan. Duhan juga bisa berarti munculnya pemimpin-pemimpin agama palsu yang membawa ajaran, namun bukan dari Al-Quran, yang berbicara tentang Islam, namun kosong dari makna. Umat menjadi lelah, disuguhi ribuan pendapat, jutaan tafsir, tapi kehilangan arah karena cahaya hakikat tak lagi tampak. Imam Mahdi akan datang pada masa dukan ini. Ia bukan membawa senjata, tapi membawa cahaya. Cahaya untuk menerobos kabut, cahaya untuk membuka hati. Namun, sayangnya, banyak umat justru menolak karena terlalu nyaman hidup dalam kabut. Kabut kebiasaan, kabut dogma, kabut fatwa yang hanya mengulang tanpa makna. Dukan bisa jadi sedang terjadi, bukan ditandai dengan bencana alam, tapi dengan kebingungan batin yang menyelimuti dunia. Mari kita buka mata hati
agar bisa mengenali cahaya di balik kabut, agar bisa membedakan mana yang sejati dan mana yang hanya ilusi. Duhan bukan hanya tentang asap yang menyesakan, tetapi juga tentang ujian yang membedakan siapa yang memiliki cahaya di dalam hatinya dan siapa yang hidup dalam kegelapan. Dalam banyak riwayat disebutkan bahwa saat dukan terjadi, manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama adalah golongan orang beriman, yang hanya akan merasakan efek seperti pilek ringan. Sedangkan yang kedua adalah golongan orang-orang yang fasik, yang akan merasakan penderitaan berat. Tapi, apakah ini hanya tentang kondisi fisik, ataukah ini mencerminkan kondisi ruhani yang jauh lebih dalam? Orang-orang yang masih memiliki cahaya keimanan, meskipun hanya sedikit, masih mampu melihat arah kebenaran, meski kabut itu turun. Mereka bagaikan musafir yang masih bisa melihat cahaya pelita di tengah gelapnya malam. Tapi bagi yang hatinya gelap, duhan menjadi penyiksaan batin. Bukan hanya karena penderitaan fisik, tapi karena kehilangan arah, kehilangan pegangan, kehilangan hakikat. Dalam dunia yang penuh fitnah ini, begitu banyak informasi, opini, dan pemahaman yang bertabrakan. Bagi yang tidak membekali diri dengan pemahaman Qur'ani, mereka akan terombang-ambing, tak tahu mana yang benar dan mana yang sesat. Duhan adalah simbol dari zaman yang penuh ilusi, penuh kabut pemikiran yang membingungkan. Sebagian orang mungkin merasa sudah berada di jalan yang benar. Mereka merasa sudah memahami agama karena mengikuti tradisi, mazhab, atau ustaz favorit mereka. Tapi, ketika kebenaran sejati datang, mereka justru menolaknya. Kenapa? Karena hati mereka telah tertutup oleh kabut keangkuhan, kabut fanatisme, kabut kebodohan yang diselimuti oleh keyakinan yang tidak pernah diuji dengan hakikat Al-Quran. Mereka bertanya, mana dalilnya? Tapi mereka tidak benar-benar membaca dalil itu dengan hati yang bersih. Dukan datang untuk membuka siapa yang tulus dan siapa yang hanya ikut-ikutan. Imam Mahdi pun akan diuji dengan kabut ini. Karena umat Islam di akhir zaman bukan hanya tersesat, tetapi tersesat dalam keyakinan bahwa mereka telah mendapat petunjuk. Itulah mengapa pertempuran Imam Mahdi bukan melawan kaum kafir secara langsung, tapi melawan kabut dalam hati umat Islam itu sendiri. Kabut yang membuat mereka membenci kebenaran, hanya karena kebenaran itu tidak sesuai dengan tradisi yang mereka agungkan. Maka, siapakah kita di masa itu? Apakah kita akan menjadi orang yang bisa melihat cahaya di balik kabut? Atau justru menjadi mereka yang berkata, "Ini bukan seperti yang kami pelajari dari dulu"? Saudaraku, ujian akhir zaman bukan tentang ketakutan semata, tapi tentang kesiapan hati, tentang kejernihan niat dan kemurnian iman. Mari kita siapkan hati kita dari sekarang, bukan hanya dengan ilmu, tapi dengan ketundukan yang tulus kepada kebenaran, agar saat dukan datang, kita tidak tertutup oleh asap, tetapi tetap melihat cahaya dan tetap berada di jalan yang lurus. Imam Mahdi, sebuah nama yang sering disebut, namun terlalu sedikit yang benar-benar memahaminya. Banyak yang menanti kedatangannya, namun tidak tahu bahwa ujian terbesar beliau bukan datang dari luar, tetapi dari dalam tubuh umat Islam itu sendiri. Ya, kabut duhan itu akan menjadi ujian berat bagi Imam Mahdi, karena
Beliau tidak datang untuk membenarkan mazhab tertentu. Beliau tidak datang untuk memihak satu golongan tertentu. Beliau datang membawa kebenaran yang murni, hakikat yang telah lama tersembunyi di balik kabut pemahaman yang keliru. Dan inilah yang menjadi tantangan terbesar. Ketika Imam Mahdi menyampaikan kebenaran, banyak umat yang justru menolaknya. Mengapa? Karena mereka lebih mencintai tradisi daripada wahyu. Mereka lebih mempercayai tafsir para tokoh daripada petunjuk langsung dari Al-Quran. Mereka lebih memilih zona nyaman dalam keyakinan lama daripada membuka hati untuk kebenaran yang lebih dalam. Disinilah kabut duhan berperan sebagai pemisah. Ia bukan sekadar asap, tapi hijab antara hakikat dan mereka yang telah merasa cukup dengan pemahaman dangkal. Imam Mahdi akan menjadi musuh bagi banyak orang, meskipun beliau datang membawa rahmat, karena orang-orang yang hatinya tertutup akan melihat cahaya sebagai ancaman. Mereka berkata, "Dia membawa ajaran baru. Dia mengganggu tatanan yang sudah mapan. Ini bukan apa yang kami pelajari dari guru-guru kami." Padahal, yang beliau bawa bukan hal baru, tapi kebenaran yang selama ini tersembunyi karena kabut kesesatan. Saudaraku, akankah kita menjadi bagian dari mereka yang menolak? Atau kita menjadi golongan kecil yang membuka hati untuk melihat lebih dalam, menyimak dengan jujur, dan bertanya dalam diam, apakah ini benar-benar dari Allah? Imam Mahdi tidak butuh pengikut yang banyak. Beliau hanya butuh hati-hati yang jujur dan ruh-ruh yang rindu pada cahaya. Ketika beliau datang, ia akan memecah kabut yang selama ini menyelimuti. Dan pada saat itu, bukan hanya langit yang membawa asap, tapi bumi pun akan bergetar, karena kebenaran yang lama ditutupi akhirnya terbuka. Semoga kita termasuk dalam golongan yang siap menerima cahaya itu, bukan yang bersembunyi di balik kabut. Karena takut kehilangan identitas lama yang sebenarnya hanya bayang-bayang fata morgana.